Halo, perkenalkan nama saya Niko Mandarmayanti, nomor absen 10 dari kelas 10 TB. Di video ini saya akan menceritakan ulang tentang tokoh biografi yaitu Pak B.J. Habibie. Habibie dijuluki sebagai Mr. Greg. Ia menemukan rumus faktor Habibie. Selain itu, ia juga membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia. Perjalanan Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 1936. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. B.J. Habibie kecil suka menyendiri dan memiliki hobi membaca buku dan aktif bertanya. Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. B.J. Habibie bertemu dengan Ainun kecil saat bermain kelereng dengan kakaknya. Waktu sekolah, B.J. Habibie dijodoh-jodohkannya dengan Ainun oleh guru SMA-nya. B.J. Habibie berkuliah di ITB hanya 1 semester, sedangkan Ainun berkuliah di kedokteran UI. Pada usia 19 tahun, B.J. Habibie berangkat ke Jerman untuk kuliah teknik mesin RWTH Aachen, Jerman atas biaya ibunya. Pada usia 24 tahun, B.J. Habibie lulus S1 dan melanjutkan pendidikan ke S3. Dan 1 tahun kemudian, pada usia 25 tahun, B.J. Habibie kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung dan menetap di Jerman. Pada usia 28 tahun, B.J. Habibie lulus kuliah dari RWTH Aachen dan mendapatkan gelar summa cum laude. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBB. B.J. Habibie dikenal sebagai indikator jenius berasal dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar dalam teknologi pesawat terbang dunia. B.J. Habibie dijuluki Mr. Greg karena penemuan rumus faktor Habibie. Pada usia 37 tahun, pada tanggal 1973, B.J. Habibie kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soekarto. 7 tahun kemudian, pada usia 47, B.J. Habibie menjadi Menteri Ristek. Pada usia 50 tahun, tepatnya 1986, B.J. Habibie bersama insinyur-insinyur Indonesia memulai proyek pesawat N250. Pada usia 56 tahun, tepatnya 1992, B.J. Habibie memiliki lebih dari 45 hak paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Dan di tahun itu juga mendapatkan penghargaan Theodore von Karman. Pada 1995 dan pada usia 59 tahun, Habibie memimpin uji coba di pesawat N250 dan sukses menunggu sertifikat layak terbang. Pada usia 62 tahun, tepatnya 1998, terpaksa menghentikan proyek N250 karena kritis. Menektor menjadi wakil presiden RI, kemudian menjadi presiden RI. Pada 2010, Ainun meninggal karena menderita psikosomatik malignant dan B.J. Habibie mulai menulis buku diari. Dan B.J. Habibie rajin berziarah ke makam Ainun selama 100 hari. Pada 2012, kisah cintanya difilmkan yang berjudul Habibie dan Ainun.
B.J. Habibie meninggal pada usia 83 tahun, tepatnya 11 September 2019. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau dimakamkan tepat di samping Ainun.